Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Baik, untuk pembelajaran hari ini adalah mapel Quran hadis kelas 2 madrasah ya, dengan materi bacaan gunnah ya, bacaan gunnah. Baik, sebelum Bapak lebih lanjut menjelaskan tentang bacaan gunnah, tolong buka bukunya pelajaran kedua, yaitu bacaan gunnah ya. Bacaan gunnah di di halaman 27. Bacaan gunnah ya, pelajaran kedua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah disebutkan, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang terhormat. Jadi orang yang mahir itu nantinya kelak akan bersama para malaikat. Adapun orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Nah, betapa Allah bersifat maha penyayang ya, maha pemurah terhadap hambanya ya. Kepada orang yang terbata-bata membaca Al-Quran saja ataupun mengalami kesulitan, diberi pahala oleh Allah ya. Allah tidak pelit ya. Artinya tinggal kita, semangat kita untuk belajar. Sebagai anak muslim, alangkah baiknya kita belajar ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid untuk mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Di dalam ilmu tajwid terdapat banyak hukum bacaan. Salah satunya adalah bacaan gunnah. Dari ilmu tajwid inilah kita mengetahui hukum suatu bacaan dalam Al-Quran. Dengan demikian kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Jadi kalau kita salah itu wajar. Namanya proses dalam belajar. Kita belajar dengan catatan kita harus belajar. Apabila ada kesalahan, kita perbaiki di dalam belajar Al-Quran. Bacaan gunnah yang dimaksud di sini adalah hukum bacaan nun dan mim tasdid. Hukum bacaan gunnah ini tampak sepele ya, artinya dilihat sepintas mungkin sepele, ringan, mudah, tetapi banyak ditemukan dalam Al-Quran. Juga ini tidak bisa digampangkan walaupun sepele ya. Ya, tetapi harus tetap kita perhatikan. Pengertian gunnah. Gunnah adalah salah satu hukum bacaan yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Gunnah secara bahasa adalah suara lembut yang keluar dari hidung atau dengung. Artinya dengung ya. Adapun secara istilah, gunnah adalah suara merdu yang berasal dari nun dan mim bertasdid ya. Secara bahasa, ini pengertiannya adalah suara lembut yang keluar dari hidung atau dengung. Adapun secara istilah, nih 2 pengertiannya, ada bahasa, ada istilah. Gunnah adalah suara merdu yang berasal dari huruf nun dan mim bertasdid. Perlu diketahui bahwa gunnah di sini ditekankan pada huruf nun dan mim bertasdid ya. Selain nun dan mim bertasdid, artinya dua-duanya nun dan mim bertasdid, ada juga yang masuk dalam bacaan gunnah seperti ikhfa hakiki dan ikhfa sapawi ya. Nanti kalian juga mempelajari ini tentang ikhfa hakiki dan ikhfa sapawi. Kita dulu fokus kepada pengertian gunnah aja dulu. Dengan demikian, karena kedua bacaan tersebut juga bacaannya dengung. Cara membaca bacaan gunnah adalah dengung-mendengung, adalah mendengung. Oleh karena itu, gunnah sering disebut dengung atau berdengung. Panjang dengungnya adalah 1 alif. Ingat ya, panjang dengungnya 1 alif. Jadi tidak diperkenakan membaca gunnah seperti membaca huruf bertasdid ya. Baik. Selanjutnya contoh bacaan gunnah. Nah, ini di sini ada contohnya ya. Sebagaimana diketahui bahwa huruf gunnah yang kita bahas adalah nun
dan mim bertasdid. Berikut diberikan contoh-contoh bacaan gunah dalam Al-Quran. Nah, ini sebagian ya dalam Al-Quran. Contoh nih, latarawunnal jahim, latarawunnal jahim. Nah, minal jinnati wan nas. Nah, ya kan? Wan nas atau minal jinnati wan nas. Nih nun ya. Ya. Nih. Nah, nun ya. Nah, ini juga nun bertasdid. Ya, ini contoh non bertasdid dulu yang pertama nih. Contoh non bertasdid ya. Terus annallaha alimun khabir. Annallaha alimun khabir. Annya itu yang satu alif. Terus ini juga Inna jahannama kanat mirsada. Nih ya. Jadi pada kalimat ini inna jahan. Nah, ini nun ya. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Nih. Ya. Sekarang contoh yang kedua adalah mim bertasdid. Summa amatahu fa'akbarah. Summa ama. Ya kan? Ada ini mim bertasdid. Summa kalla saya'lamun. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Imma yablughanna. Nah, ini dua ya, ada mim tasdid, juga ada nun tasdid ya. Ini masuk ya. Terus wa mimma razaqnahum. Nah, ya. Baik, nih Bapak contohkan secara tulisan ya. Nah, ini ada di nunnya ya, nih. Bapak ambil yang ini. Inna. Nah. Ya. Nah. Inna. Ini nun bertasdidnya. Ya, atau summa. Nah, ya. Summa. Ya. Nih, mim bertasdid. Nah, ini ya. Jadi nanti mungkin juga di dalam satu kalimat tuh ada dua. Ini contoh seperti ini. Ini kan imma yablughanna. Nah, ini ada imma, ada nah ya. Ya, nanti tatkala ada tugas kalian memilah atau memilih yang mana nun bertasdid atau mim bertasdid, kalian sudah bisa dalam satu lafal atau satu kalimat atau satu kata ya. Sudah tahu ya. Ya, jadi di dalam satu ayat atau beberapa kalimat itu mungkin ada dua contoh kalian menemui, itu contoh nun bertasdid dengan mim bertasdid ya. Nah, ini hanya sebagian ya. Apalagi ini seperti ini minal jinnati wan nas, itu dua contoh non bertasdid di jinnati ya. Jin dan kalimat wan nas.
Nah, ya. Wan nas. Nah, nih. Nah, ya. Nah, nun, ini juga nun. Bapak lingkarin. Nah, tuh yang contoh yang ini. Nih. Nah, ya. Baik, selanjutnya Bapak contohkan juga mungkin di Al-Quran, di surah-surah lain ada. Bapak ambil saja contoh misalnya surah An-Nas. Ya. Nah, ini surah An-Nas. Ya. Nih, surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, nasnya kan Malikin nas. Ilahid nas. Min syarril waswasil khannas. Allazi waswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Kalau kita hitung ya, mungkin di sini ada berapa kira-kira ya? Ada berapa? 1 nun tasdidnya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jinnati wanas. 1, 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7. Baik. Ya. Itu sebagai Bapak ambilkan salah satu contoh ya yang ada di surah An-Nas. Mungkin di surah-surah lain ada juga tentang nun tasdid ataupun mim tasdid. Baik. Untuk pembelajaran hari ini ya, khulasa atau ringkasannya adalah guna secara bahasa adalah dengung atau suara lembut yang keluar dari hidung. Misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya. Guna secara summa inna. Ya. Guna secara istilah adalah suara merdu yang berasal dari nun atau mim bertasdid. Nah, mim bertasdid. Bacaan. Nah, contohnya tadi apa? Qul a'udzu birabbin nas, itu di nun. Summa, nah itu di mim ya, atau mimma. Nah, bacaan guna terjadi apabila ada huruf nun dan mim bertasdid ya. Apabila ada huruf nun dan mim bertasdid ya, nun atau mim yang bertasdid. Paham ya? Nah, setelah ini ada tugas untuk kalian. Perhatikan tugasnya. Tugasnya adalah membaca contoh hukum bacaan gunnah. Yang mana dibaca? Nih, ya, ini kalian baca. Ya, ini kalian baca. La tarawunnal jahim minal jinnati wan nas. Annallaha alimun khabir. Inna jahannama kanat mirsada. Anin naba'il azim summa amatahu fa'akbarah. Nih contoh mim ya. Summa kalla saya'lamun amma yatasa'alun imma yablughanna wa mimma razaqnahum. Nah, ini dibaca pada halaman berapa bacaannya? Ya, di buku paket halaman 31 ya. Terus yang dibaca adalah nih ya. Yang dibaca adalah contoh nun bertasdid dengan mim bertasdid ya. Dengan cara apa? Dengan cara di video ya. Dan kirim ke WA Bapak pribadi ya. Artinya di videonya nanti usahakan pakaiannya harus sopan, bebas dan rapi. Bebas saja tapi sopan dan rapi. Jangan
pakai celana pendek, jangan ya. Atau tangannya bagi perempuan tangan pendek ya dalam membaca, contoh membaca kalimat-kalimat Al-Qur'an ya. Bagi anak-anak yang kebetulan HP-nya kepakai oleh orang tuanya, yang satu dibawa bapaknya kerja, yang satu sama ibunya, Pak gimana cara videonya? Cara videonya adalah cukup bacaannya saja ya, enggak wajahnya enggak di kamera, enggak jadi masalah. Yang penting dalam videonya suara waktu membacanya jelas. Gunakan pakai petunjuk, petunjuknya mungkin dengan pulpen ya, dengan pulpen. Nah, kalau Bapak di sini bisa dengan Bapak dengan laser ya. Kalau Bapak contohkan ini pakai laser. Kalau kalian cukup pakai pulpen atau petunjuk mengaji itu boleh dipakai ya. Ini misalnya la tarawunnal jahim. Jadi Bapak mau lihat yang ditunjuk yang ini kalian baca, misalnya ini kan bacanya la tarawunnal jahim. Kalian tunjuk misalnya ini, tapi kalian baca minal jinnati wan nas. Artinya antara yang kalian tunjuk sama baca nggak pas ya. Jadi cukup ya bagi teman-teman atau anak-anak Bapak, maaf, bagi anak-anak Bapak yang misalnya HP-nya punya satu atau kepakai ya, cukup dengan di buku paketnya kalian di video di kamera, cukup dengan tunjuk pulpennya ya. Cukup tangannya aja kelihatan, yang penting cara bacanya jelas ya, suara kalian kedengar ya. Tapi kalau misalnya ada dua nggak apa-apa, lebih bagus lagi ya. Artinya tidak diwajibkan. Yang Bapak wajibkan di sini adalah cara membacanya dengan baik dan benar ya. Mengerti anak-anak ya? Waktunya kapan? Waktunya 1 minggu dari sekarang ya. Waktunya 1 minggu dari sekarang ya. Baik, cukup jelas ya penjelasan Bapak tentang tugas ya. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.